antara blok negara-negara besar seperti Jerman, Hungaria, Turki, Italia, dan Bulgaria melawan sekutu Inggris, Perancis, Serbia, Amerika Serikat, dan Jepang. Kekalahan pihak Jerman pada waktu itu menyisakan ideologi fasisme yang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut pada tahun 1939 hingga tahun 1945 dengan merenggut korban jiwa yang jauh lebih banyak. Perang baru berakhir ketika Jerman kalah melawan Uni Soviet dan Jepang pun takluk ketika bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun perang dunia telah berakhir, namun serangan-serangan militer masih terus terjadi hingga kini. Serangan militer yang dihadapi oleh umat Islam seperti di Afghanistan dan Palestina menambah sejarah kelam kekejaman umat manusia. Inilah sesungguhnya kiamat kecil seperti yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya peperangan dan kejamnya pembunuhan, tanda kiamat kedua yang diisyaratkan Rasulullah adalah tatkala seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Ini dimaksudkan pada fenomena yang kita hadapi saat ini, yakni ketika orang tua tak lagi memiliki wibawa di hadapan anak-anaknya sendiri. Anak-anak semakin durhaka pada orang tua, berkuasa atas mereka, dan bertindak semena-mena. Masih ingatkah kita pada kasus yang tengah hangat diperbincangkan, di mana seorang anak tega menggugat ibunya sendiri hanya karena permasalahan rumah yang ditinggali oleh sang ibunda? Serta masih banyak lagi kisah kedurhakaan anak terhadap orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Rusaknya akhlak anak-anak di akhir zaman menjadi kiamat bagi orang tua mereka. Orang tua yang gagal mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah menumbuhkan sifat membangkang, bahkan tak lagi hormat pada kedua orang tua ketika mereka telah dewasa. Ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah ketika malaikat Jibril menemuinya dan bertanya, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Jibril pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, karena inilah simbol-simbol kekayaan dan kekuasaan duniawi. Umat muslim pun kian berlomba-lomba membangun masjid megah. Sangat memprihatinkan, masjid yang semestinya dihiasi dengan kegiatan-kegiatan ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lebih dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megahan dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah, dewasa ini banyak dibangun masjid yang mewah namun kosong dari ruh kegiatan ibadah. Perhatian mereka hanya tercurah pada kemegahan dan keindahan masjid semata. Mereka merasa bangga dengan keindahan dan kemegahan masjid yang mereka bangun, dan justru melupakan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan agama Islam. Banyak kita jumpai bangunan masjid yang indah dan megah, namun hanya digunakan untuk tempat sholat berjamaah, dengan jamaah yang amat sedikit, sepi dari kegiatan dakwah, pencerahan, dan menyelesaikan masalah umat. Melimpahnya harta diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Gaya hidup yang bebas, bergelimang harta, dan penuh foya-foya. Salah satu simbolnya adalah merajalelanya minuman-minuman keras. Dan yang lebih parah lagi ialah dianggapnya halal minuman keras itu oleh sebagian orang. Hal ini juga termasuk sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamar, minuman keras,
dan memberinya nama dengan nama label lain. Musnad Ahmad dan Sunnah Ibnu Majah, Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, khamr ini telah diberi nama atau label yang banyak dan bermacam-macam. Sungguh ada sebagian orang yang terfitnah dengan meminum minuman keras. Yang lebih mengerikan lagi adalah dijualnya khamr itu secara terbuka dan diminum secara terang-terangan di beberapa negara Islam, dan telah tersebar sedemikian rupa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal yang demikian itu merupakan bahaya besar dan kerusakan yang amat fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang khamar karena bahaya yang diakibatkannya, dan fakta ini telah dibuktikan dalam ilmu pengetahuan modern. Di antara bahaya khamar adalah gangguan jantung, meskipun meminumnya dalam jumlah yang sedikit. Bahkan tidak jarang meminum khamar berujung pada kematian. Sesungguhnya kiamat bagi pecandu minuman keras yang menemui ajalnya dalam keadaan bermabuk-mabukan. Rasulullah bersabda, "Apabila pecandu khamr meninggal, maka akan menemui Allah seperti penyembah berhala." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, merebaknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna merebaknya perzinahan dalam hadis tersebut adalah bahwa perbuatan zina yang tersebar dan dianggap biasa, sehingga orang-orang yang melakukannya tidak lagi perlu bersembunyi. Tersebarnya zina terdukung oleh faktor pemicunya yang tersebar bebas di masyarakat, seperti majalah dan film porno, televisi dengan tayangan yang vulgar, sinetron yang mengumbar aurat, aksi-aksi mesum dalam balutan musik atau film layar lebar, dan lain sebagainya. Perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri di muka bumi ini semakin merajalela di setiap tempat, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan bagi para pelakunya yang tidak bermoral. Fenomena seperti ini bukan hanya milik manusia akhir zaman, melainkan telah ada sejak zaman jahiliyah. Fenomena para pelacur dan pezina yang mengumbarkan auratnya adalah hal yang lazim terjadi pada waktu itu. Tersebarnya zina dengan seperangkat sarana-sarana pendukungnya ini merupakan isyarat bahwa hancurnya dunia ini memang semakin dekat. Jika pada hari kiamat besar nanti seluruh peradaban manusia terhenti dan pintu-pintu taubat telah tertutup seluruhnya, pada kiamat kecil hal tersebut terjadi pada sebagian orang tertentu. Bagi yang mengalaminya, maka selesai sudah kehidupannya di muka bumi ini, berikut segala amal perbuatan yang telah dikerjakannya semasa hidup. Sedangkan bagi umat muslim yang menyaksikannya, ini menjadi peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat nasuha, serta senantiasa memegang teguh syariat Islam, sekaligus menjadi azab yang pedih bagi kaum kafir. Iman terhadap hari kiamat adalah salah satu dasar agama. Keimanan tidaklah sempurna tanpa iman terhadap hari kiamat. Kiamat itu dekat datangnya. Allah telah menyampaikan pada hambanya sejak berabad-abad silam bahwa kiamat itu dekat dan kejadiannya hampir tiba. اقتربت الساعة وانشق القمر. Karena itulah Al-Quran banyak sekali memuat peringatan mengenai kiamat.
perintah untuk mempersiapkan diri dan pengungkapan kiamat dengan kata hari esok. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 6 hingga 7. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua jari ini, sambil beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Bagaimana disebut dekat? Apabila pernyataan tentang kiamat telah berlalu sejak 1400 tahun lalu. Sesungguhnya jauh menurut perhitungan manusia dapat menjadi dekat dalam perhitungan Allah Azza wa Jalla. Maha besar Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup terompet sangkakala, sebelum pintu taubat tertutup rapat, marilah kita semua bertaubat dan muhasabah, agar kita dapat lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat dengan banyak beribadah, bertakwa, beriman, taat melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Pemirsa Khazanah, hari kiamat pasti akan tiba. Kapan datangnya? Hanya Allah yang maha mengetahui. Uraian yang telah kami sampaikan merupakan sedikit gambaran bahwa kita telah tiba di akhir zaman yang sangat dekat dengan Yaumul Qiyamah. Al-Quran dan hadis menjadi pengingat bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, dan segala tindak tanduk kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Untuk itu, marilah kita senantiasa berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.